Ada tempat-tempat tertentu yang tidak pernah direncanakan untuk jadi saksi hidup seseorang. Bukan rumah, bukan kantor, tapi justru ruang sempit dengan deru mesin cuci, bau deterjen yang menempel di udara, dan kursi plastik yang dingin di malam hari. Di sanalah Arif merasa hidupnya berhenti sebentar. Usianya 27. Setiap pagi ia berangkat ke kantor dengan kemeja rapi, sepatu bersih, dan senyum yang selalu terlihat siap. Dari luar, hidup Arif tampak berjalan sebagaimana mestinya. Pekerjaan stabil, gaji cukup, rutinitas yang teratur. Tidak ada yang salah, setidaknya begitu kata orang. Namun ada bagian dalam dirinya yang diam-diam lelah berpura-pura baik-baik saja. Arif pernah punya mimpi besar. Dulu ia merasa bisa kemana saja, jadi apa saja. Ia pernah merasa terbang, melihat hidup dari atas, tanpa takut jatuh. Sekarang, hari-harinya terasa datar. Tidak buruk, tapi juga tidak benar-benar hidup. Seperti mesin cuci yang berputar terus, tapi tetap di tempat yang sama. Setiap malam tertentu, setelah pulang kerja, Arif membawa tas kain berisi pakaian kotor ke sebuah self-service laundry yang buka 24 jam. Tempat itu tidak ramai, tapi juga tidak pernah benar-benar sepi. Lampunya putih, suaranya monoton, dan waktunya terasa melambat. Di sana, hampir selalu ada Ifat. Ifat berusia 25. Ia bekerja di kantor lain, dengan jam pulang yang hampir selalu sama. Rambutnya rapi, pakaiannya sederhana, wajahnya tenang. Orang-orang di kantornya mengenal Ifat sebagai pribadi yang kuat, mandiri, dan tidak banyak mengeluh. Ia jarang terlihat lelah, jarang terlihat goyah. Padahal, mempertahankan citra kuat itu melelahkan. Ifat sering merasa harus selalu sanggup. Sanggup bekerja, sanggup tersenyum, sanggup menenangkan diri sendiri. Ia sudah terlalu terbiasa menahan segala hal sendirian, sampai lupa rasanya bersandar. Mereka tidak pernah berjanji bertemu. Tidak ada janji, tidak ada rencana. Hanya kebetulan yang berulang, sampai kebetulan itu terasa akrab. Arif biasanya duduk dengan punggung sedikit membungkuk, menatap mesin cuci yang berputar. Ifat sering duduk beberapa kursi dari sana, menunggu pakaiannya selesai dikeringkan. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada cerita besar. Hanya kehadiran dua orang yang sama-sama lelah, tapi tidak ingin mengakuinya. Malam-malam itu diisi dengan hal-hal ringan. Musik yang diputar pelan dari ponsel, hujan yang turun tanpa suara di balik kaca, dan perasaan aneh tentang kota yang selalu ramai. Tapi entah kenapa terasa sunyi saat malam datang. Arif merasa, di tempat itu, ia tidak perlu jadi siapa-siapa. Tidak perlu terlihat kuat. Tidak perlu menjelaskan apapun. Ia hanya duduk, menunggu, bernapas pelan. Dan anehnya, itu cukup. Ifat juga merasakan hal yang sama. Duduk di ruang kecil itu, ia tidak merasa dituntut untuk terus terlihat tangguh. Tidak ada yang menilai. Tidak ada yang berharap lebih. Hanya waktu yang berputar bersama mesin, dan rasa tenang yang tidak ia temukan di tempat lain. Mereka tidak pernah membicarakan luka masing-masing. Tidak pernah menyebut kata lelah, apalagi menyerah. Tapi justru disitulah kenyamanannya. Mereka saling memahami tanpa harus menjelaskan. Kehadiran satu sama lain seperti pelukan yang tidak terlihat. Invisible arms. Tidak mengekang, tidak menuntut, hanya ada. Ada malam-malam ketika cucian Arif selesai lebih dulu, tapi ia sengaja menunda pulang. Ada saat-saat ketika Ifat sebenarnya sudah bisa pergi, tapi memilih duduk sedikit lebih lama. Tidak ada alasan khusus, selain keinginan agar waktu tidak berjalan terlalu cepat. Arif sering berharap malam tidak berakhir. Bukan karena ia membenci pagi, tapi karena malam itu memberinya ruang untuk bernapas. Untuk tidak merasa sendirian. Ifat, di sisi lain, mulai menyadari bahwa ia tidak harus selalu kuat. Bahwa duduk diam bersama seseorang, tanpa kata-kata berlebihan, juga bisa menjadi bentuk keberanian. Hari demi hari berlalu. Musim berganti pelan. Laundry itu tetap sama. Tapi perasaan mereka tidak lagi sesederhana sebelumnya. Ada kehangatan yang tumbuh tanpa disadari. Ada rasa aman yang pelan-pelan menetap. Sampai suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Lampu laundry sedikit redup, dan mesin berputar lebih lama. Arif menyadari sesuatu yang selama ini ia hindari.
Ia tidak lagi merasa jalan di tempat. Bukan karena hidupnya berubah drastis, tapi karena ada seseorang yang berjalan bersamanya, meski hanya dalam diam. Ifat pun merasakan hal serupa. Ia tidak lagi merasa sendirian menanggung dunia. Ada seseorang yang tahu ritme lelahnya, tanpa perlu diberitahu. Malam itu, ketika cucian mereka selesai bersamaan, mereka keluar dari laundry dengan langkah yang lebih ringan. Tidak ada janji besar. Tidak ada pernyataan dramatis. Hanya keputusan sederhana untuk berjalan searah, menuju parkiran yang sama, di bawah payung yang sama. Kota masih sama. Hidup masih penuh tantangan. Pekerjaan masih menunggu esok hari. Tapi ada satu hal yang berubah, rasa. Rasa bahwa mereka tidak harus melalui semuanya sendirian. Arif tidak lagi merasa kehilangan sayapnya. Ia mungkin tidak terbang setinggi dulu. Tapi kini ia berjalan dengan lebih tenang. Ifat tidak lagi merasa harus selalu kuat. Ia belajar bahwa bersandar bukanlah kelemahan. Di antara suara mesin cuci dan hujan malam, dua orang dewasa muda menemukan sesuatu yang sederhana, tapi penting. Teman pulang. Teman menunggu. Teman untuk tetap tinggal, setidaknya malam itu. Dan kadang, kebahagiaan memang tidak datang dalam bentuk besar. Kadang, ia hanya duduk di kursi plastik, menunggu cucian selesai, bersama seseorang yang membuatmu merasa tidak sendirian.